Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan perkuliahan yang sebelumnya sudah dibahas, ya, yang sudah dibahas, yaitu di sini kita akan membahas terkait dengan materi lanjutan, ya, materi lanjutan, yaitu berkaitan dengan subquery, ya, berkaitan dengan subquery. Oke, nah jadi itu, ya, kita akan coba untuk membahas secara keseluruhan apa sih sebenarnya subquery itu, ya, apa sih sebenarnya subquery itu. Baik, sekarang kita akan coba untuk membahas secara mendalam kira-kira apa sih sebenarnya subquery. Subquery itu adalah di dalam query ada query lagi. Ya, di dalam query ada query lagi. Di dalam select ada select lagi. Ini akan kita bahas dan nanti akan kita praktekkan. Ya. Indikator keberhasilan perkuliahan kita hari ini itu adalah setiap mahasiswa mampu mengimplementasikan subquery dari database yang sudah didesain. Database yang sudah didesain. Yang sebelumnya mendesain database apa? Mohon informasinya. Yang sebelumnya? Halo? Halo? Mohon informasinya. Masih ingat enggak database-nya apa? Tentang kasir itu. Tentang? Kasir. Studi kasus kasir. Oke, tentang kasir ya, betul. Baik. Di sini kita akan coba mempraktekkan terkait dengan subquery, ya, terkait dengan subquery. Dan ini materinya Anda bisa melihat di banyak, ya, misalnya kayak di mysqltutorial.org, ini juga ada terkait dengan MySQL subquery. Baik, saya share screen saja materinya. Ya, oke. Ya, materinya ada di sini. Sudah kelihatan semua belum? Mohon informasinya? Sudah, Pak. Ya, oke. Saya menggunakan database-nya pakai MySQL. Mau nanti kalau di tempat PKL itu apa pakai database-nya juga sama sebenarnya, tinggal menyesuaikan saja. Baik, pertama kita bahas dulu terkait dengan pendahuluan dari MySQL subquery. Subquery ini kalau kita lihat di dalam select kita bisa menampilkan select yang lainnya. Contohnya seperti ini. Anda bisa melihat di sini contohnya saja ya. Select last name, first name from employees. Jadi di sini kalau kita lihat mengambil data dari tabel employees. Yang ditampilkan apa? Yaitu last name dan first name. Last name dan first name. Dengan kondisi apa? Where office code in. In ini adalah data yang ada di situ meliputi apa saja. Yang mana office code-nya adalah in, select office code from office, where country sama dengan USA. Ya, USA. Ya. Di sini kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat dari permasalahan di sini ini adalah kita bisa menampilkan data dari tabel yang pertama tabel employees. Yang kedua, kriterianya menggunakan klausa where ngambil dari tabel office. Kemudian di sini ada where lagi di tabel office ada kriteria USA. USA ya. Ya, ini adalah namanya subquery. Sehingga kalau kita lihat dari komponen ini kita bisa melihat ini untuk query-nya, outer query-nya itu bagian ini ya, select last name, first name, nah ini sampai ini. Nah, ini ya, where office code ini. In, nah ini subquery atau inner query. Nah, di dalamnya sini, subquery-nya di sini. Dalam select ada select lagi. Oke. Sehingga kita akan bisa mengimplementasikan nanti. Ya, kemudian kita juga bisa mengimplementasikan subquery dengan fungsi agregasi kayak max, min, sum, count, average. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Ini langsung satu materi
bisa membahas subquery sekaligus fungsi agregasi. Ini saya gabungkan. Nah, sebagai ini contohnya. Select customer number, check number, amount from payment where. Nah, ini di sini ada subquery di mana jumlahnya sama dengan ini. Maksimal dari jumlah from payment. Jadi kita akan menampilkan number customer dan check number-nya ini dari tabel payment sini ya. Yang mana jumlahnya ini, amount-nya ini adalah tertinggi, jumlah tertinggi dari payment. Maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan mengimplementasikan, ini contoh-contoh yang ada di sini ya. Saya akan mengimplementasikan di dalam permasalahan yang ada. Bentar ya, saya pakai yang ini aja. Oke, ya. Apa ini ya? Datang. Nah, ini sudah ada data yang lain, Coba kita lihat dulu. Ini contoh data yang lainnya. Saya akan men-select ya. Oke, ini sudah kriteria yang lain. Jadi saya akan menampilkan select bintang from anggota dulu. Ya, select bintang from anggota. Di sini kalau kita klik select. Ya. Bentar ya, kita go ya, kita klik go. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, saya akan menampilkan yang mana kita akan coba mengklasifikasikan yang alamatnya yang ada di daerah sukun misalnya. Nah, di daerah sukun. Maka di sini kita akan bisa menambahkan ya. Kita menambahkan. Di select bintang where. Ini kalau ini belum menggunakan subquery ya. Nah, where alamat. Nah, ini saya kembangkan lagi menggunakan like aja ya. Like. Nah, ini belum pakai subquery dulu. Sukun. Nah, seperti ini. Jadi select bintang from anggota where alamat like sukun misalnya. Klik go. Nah, kita lihat. Nah, maka yang ada keterangan sukun akan tampil di sini. Sukun kelihatan semua. Oke. Kelihatan enggak tadi query saya? Kelihatan enggak yang ini? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini pakai like. Ya, pakai like. Nah, ini juga ini bisa kita terapkan subquery-nya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Ini ada 4 data ya, 1, 2, 3, 5, 6. ID anggota 2, 3, 5, 6. Coba kita pakai subquery. Ya, tapi nggak semua bisa dipakai subquery ya. Tapi ini kita uji coba aja dulu. Where alamat, nah ini sama dengan pakai ini aja. Sama dengan, nah misalnya gini juga bisa. Kok sama dengan, sorry. Kita ambil yang where alamat in aja. Nah, jadi kita mengacu pada ini ya tadi. Nah, ini pakai in. Nah, kita pakai klausa in. Kita mempraktekkan ini di database kita. Jadi gitu. Jadi kita pakai klausa in. Oke, jadi di sini saya akan mengeditnya. Ya, caranya gini. Alamat in itu antara apa saja yang ada di situ ya. In, jangan lupa kurung. Ya, ini kita tambahkan aja select bintang bukan bintang tapi alamat from anggota ya, where alamat like sukun ini aja. Jadi yang ada keterangan sukun akan tampil harusnya. Kita lihat dulu ya. Kita nggak tahu ini berhasil atau tidak query-nya. Ini menggunakan subquery. Ini tanpa subquery
Yang pertama tadi pakai like biasa ada 2356 anggota. Sekarang kita pakai subquery ya, subquery. Kita uji coba dulu apakah berhasil atau tidak. Kita klik go. Berhasil enggak ini? Berhasil enggak? Halo? Nah, berhasil enggak kira-kira? Halo? Berhasil. Berhasil ya. Kita klik go. Anda bisa lihat ini perubahannya. Nah, berhasil kan? 2356. Nah, jadi di sini ini contoh subquery. Jadi di dalam query ada query lagi. Nah, perbedaannya apa Pak tadi dengan yang like dengan yang langsung subquery? Enggak, ini kita mengimplementasikan saja. Perbedaannya dari sisi query saja. Ya. Jadi kalau tadi yang benar mana antara select seperti ini dengan select tapi langsung aja tanpa ada select. Kira-kira tepat yang mana kalau untuk permasalahan menampilkan alamat sama yang ada keterangan sukun? Tepat yang mana kira-kira? Yang pertama dengan yang kedua? Halo? Tepat yang mana menurut Anda? Alvina? Menurut Tepat yang mana? saya yang kedua, Pak. Kenapa yang kedua? Karena menurut saya lebih spesifik. Lebih spesifik. Oke, Muhammad Yoga. Tepatan yang mana? Yang kedua, Pak. Kenapa? Karena bisa apa yang ya seperti kata Alvina tadi lebih spesifik dan lebih detail apa yang kita ingin cari, Pak. Ya. Jadi gini, ada dua pendekatan kalau kita ditanya mana yang efektif, mana yang paling tepat ya. Ada dua pendekatan. Kalau yang pertama, bentar ya, kan ada dua query gini ya tadi ya. Bentar, ini saya tunjukkan aja ya. Kalau tadi yang pertama kan langsung gini aja tadi. Gak ada, kan langsung gini kan tadi ya. Betul nggak? Betul nggak tadi? Iya, Select bintang from, nah ini yang pertama ya, kata harus posisi yang pertama. X, oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di sini kalau Anda lihat, ini yang query yang pertama tadi, ini query yang kedua. Hasilnya sama atau tidak ini antara query 1 dan berdua? Sama atau tidak? Halo? Sama. Atau tidak? Sama. Cuma beda cara. Jadi kalau kita ke Surabaya bisa melewati Pasuruan, bisa juga nggak melewati Pasuruan. Lewat mana? Ya banyak. Lewat Batu juga bisa kan sampai Surabaya, penting nggak lewat Pasuruan. Ini juga seperti ini. Cuman kalau kita lihat efektif mana, ada dua pendekatan. Nah, yang pertama, sebenarnya nggak cuma dua ya, bisa lebih ya. Yang pertama itu dari sisi optimasi dan kecepatan. Kalau kecepatan untuk kasus yang sekarang ini kita hadapi, yaitu menampilkan alamat yang mengandung keterangan sukun alamatnya, maka yang paling tepat adalah yang ini. Like sukun. Ini yang paling tepat dari sisi optimasi dan kecepatan. Kenapa? Kalau yang kedua ini adalah di dalam select ini diproses terus select lagi. Ini lebih lambat. Tetapi kalau kita pendekatannya dari spesifikasi dengan pendekatan subquery, maka yang tepat itu adalah yang kedua ini. Nah, yang benar yang mana ya? Semuanya sama-sama benar kan? Semua memiliki prinsip yang berbeda-beda. Oke, gitu ya. Jelas ya? Nah, kalau ujian mau pakai yang pertama, kedua, betul salah. Semuanya betul. Asal hasilnya sama ya betul. Itu aja. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang Anda bisa lihat di sini. Anda bisa melihat ini ya, mysqltutorial.org, MySQL subquery. Anda browsing di Google ada materinya ya. Ini coba Anda aplikasikan untuk masing-masing query di sini. Ada count, ada apa ini. Anda implementasikan menggunakan database kasir yang sudah kemarin Anda desain. Ya, kemarin sudah desain kan kelompok. Kelompok atau individu kemarin? Individu ya? Desainnya kelompok, Pak. Ya udah wes, kelompokan. Saya tunggu sekarang.
jam 9 harus sudah disampaikan melalui grup WA, nanti di e-learning saya sediakan untuk diupload. Pak, ini sudah selesai. Jadi Anda masing-masing ini. Tadi query yang pertama kan sudah saya contohkan di database saya. Seperti ini. Walaupun agak berbeda, tidak masalah. Tapi yang menggunakan klausa in. Kemudian nanti yang kedua Anda praktekkan. Misalnya where, amount, berarti ada max. Nah, Anda cari, berarti penjualan atau harga barang tertinggi from ini. Anda terus tunjukkan screenshot hasilnya. Anda taruh di Word. Di Word bukan PDF ya, Word. Kemudian ini juga lebih bisa sampaikan, Anda harus menerapkan ini rata-rata. Jadi Anda harus mengisi datanya dulu di database-nya. Sampai terakhir ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Linknya saya share di grup. Monggo, ada yang mau tanyakan? Pak, itu nanti dikumpulkannya bukan dijadikan PDF nih, Pak. Kenapa? Pengumpulan di e-learningnya filenya nggak dijadikan PDF, tetap Word. Buat aja. Filenya buat aja. Nanti saya setting di e-learning. Di e-learning ya, kalau di WA cuma screenshot saja timnya ini. Dan jam 9 harus selesai. Jam 9 harus. Karena kelompokan ini, silakan Anda bagi. Oke? Linknya sudah saya bagikan di situ. Monggo, silahkan Anda kerjasama tim yang bagus. Ya, kalau nggak join gimana Pak? Atau nggak bisa kontak, ditulis saja. Kelompok saya ada 4 orang, yang ngerjakan cuma 1 orang, ditulis. Ini yang ngerjakan. Nggak usah takut-takut sama temennya. Tujuannya apa? Memberi pelajarannya. Ini tugas kelompok, tapi nilainya tetap individu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang tanyakan? Oke. Nggak ada? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, Tanya, Pak. ya monggo. Itu kan tugas kelompok. Berarti kalau ngumpulkannya kan individu. Kalau misal gimana ya? Kerjakannya itu pakai satu kelompok itu pakai screenshotan yang sama semua itu boleh, Pak? Satu kelompok? Pakai screenshotan MySQL yang sama semua. Iya, kalau satu kelompok enggak apa-apa. Kalau beda kelompok ya nggak boleh. Iya. Kalau satu kelompok enggak masalah. Kalau beda kelompok ya nggak boleh. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nggih. Sudah ya? Cukup? Insya Allah cukup. Nggih. Jimbon, kalau sudah cukup, terima kasih. Saya akhiri kuliah pagi hari ini. Silakan langsung melanjutkan tadi ya linknya. Anda praktikkan di database Anda. Nanti kemudian Anda analisis ya. Hasilnya seperti ini. Oke, Anda tuliskan kesimpulan per query-nya. Ini query untuk apa? Anda tuliskan. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.